Halo Kak Ivan, aku sampai di pintu biru pencatatan sipil. Aku sudah melihatmu. Dela, tunggu sebentar. Sebagai teman baik kamu selama bertahun-tahun, aku harus ingatkan kamu. Kamu dan Kak Ivan baru kenal sebulan. Kamu yakin mau daftar pernikahan dengan dia? Kamu sama sekali tidak mengenal dia loh. Aku yakin tidak. Dia menyelamatkanku 2 kali. Dia benar-benar baik padaku. Kenapa kamu selalu punya prasangka buruk sama dia? Kenapa? Obat aku. Udah lebih baik? Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu tahu, orang tuaku mengalami kecelakaan karena demi untuk menyelamatkan aku. Jadi, aku pikir mungkin ini adalah takdir. Baiklah, karena kamu sudah bilang begini, aku hanya bisa doakan semoga kamu bahagia. Kalau gitu aku pergi dulu. Bye-bye. Sekretaris Leo, tolong periksa seseorang. Bu Tina, semua sudah diselidiki dengan jelas. Kevin ini, sebagian besar identitasnya adalah palsu. Aku tahu dia bermasalah. Bang Kevin, kamu memang beruntung bisa menikahi putri grup Linoti. Waktu itu kamu yang beritahu aku. Bukannya itu putri grup Linoti? Dengar-dengar orang tuanya meninggal secara bersamaan. Kekayaan keluarganya dia sendiri yang warisi. Benarkah? Si Dela ini lugu dan mudah ditipu. Dia pasti nggak kepikiran. Waktu itu sebagai dewa penyelamat, aku sengaja merencanakan tujuannya untuk buat dia ingat kecelakaan orang tuanya. Buat hatinya tersentuh untuk mendapatkan kepercayaannya. Bang Kaivan, kamu memang cerdas. Setelah kamu kaya, jangan lupakan aku. Bu Tina, kita harus bagaimana? Kenapa seharian tidak menjawab telepon? Kalian mau cari siapa? Kalian mau apa? Kenapa sembarang masuk rumah orang lain? Kamu Dela ya? Ya, ada apa mencariku? Suamimu utang 400 juta sama kami. Dengar-dengar kamu kaya. Kalau gitu, kamu gantiin dia bayarin. Apa kalian tidak salah? Kata mana mungkin bisa punya utang di luar? Tentu saja dia bisa. Dia terlihat utang yang besar di luar menikahi kamu demi uang. Suamimu utang 400 juta sama kami. Dengar-dengar kamu kaya? Kalau begitu kamu gantiin dia bayar. Apa kalian tidak salah? Kata mana mungkin bisa punya utang di luar? Tentu saja dia bisa. Terlihat utang sangat besar menikahimu demi uang. Siapa kalian? Ku beritahu kalian, bayar utang itu sudah sewajarnya. Dela, tolong aku Dela. Kalian jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia, kamu mau bayar. Lepaskan kamu. Di dalam sini ada 400 juta. Pilih ada di belakang. Dela. Pergi. Dela, kamu gila ya? Dela, kali ini untung kamu bantu aku bayar utang. Kalau tidak aku... Kenapa kamu bohong padaku? Apa itu benar-benar seperti kata Dina? Kamu mendekati aku karena uang. Kamu adalah tuan putri perusahaan. Aku hanya pegawai kecil. Aku takut dan layak buat kamu. Kamu tahu kan aku tidak peduli dengan kondisimu? Aku bersumpah, ke depannya aku gak akan pernah main-main dengan mereka lagi. Kita baik-baik melewati hari. Dela, kepribadian dasar Kak Ivan sulit diubah. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa diubah. Tidak kan? Dia hanya bekerja keras demi aku. Kamu dengarkan aku, cepat ceraikan dia. Kaivan, apa-apaan kamu? Tina, kamu yang sahabat beracun. Selalu berusaha hubunganku dengan Dela. Kamu kalau menjanda gak bisa orang lain bahagia ya? Kebahagiaan ya? Kebahagiaan apa yang ada pada orang sepertimu ini? Dela, cepatlah sadar. Tapi Tina, aku hamil. Apa? Istriku, kamu hamil? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Cepat-cepat, ayo kita pulang. Sekretaris Leo, aku tidak bisa tunggu lebih lama lagi. Baiklah, Bu Tina. Kaivan, aku serahkan grup Leonati untuk kamu urus. Kamu bahkan korupsi uang perusahaan. Kaivan, kapan kamu bayar utang 20 M pada kami? Bang, kalian tunggulah. Nanti aku akan tolong pada istriku. Kamu tunggu aku ya. Aku pikir kamu sudah lama berubah. Kaivan, 20 M. Kamu sudah gila ya? Istriku, aku janji ini yang terakhir kali. Asalkan kau bantu aku bayarkan uangnya, aku akan... Benar apa yang dikatakan Tina? Orang sepertimu tidak akan pernah bisa berubah. Aku gak akan percaya sama kamu lagi. Istriku, kamu demi anak kita. Bantulah aku. Mereka bilang, jika tak bayar uangnya akan membunuhku. Kamu tidak ingin anak yang gak punya ayah? Cerai. Cerai. Istriku, kamu jangan bercanda. Begitu nanti masuk dalam harta pernikahan. Aku juga tidak ingin secara cuma-cuma dapatkan setengah dari harta warisan kamu. Kamu masih menginginkan setengahnya? Tidak mina 22 M bisa bantu kamu menyelesaikan hal yang mendesak. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan apapun dengan perusahaan. Aku tahu kamu tidak akan mengacuhkan aku. Cerai dulu. Setelah selesai prosedur ya, baru kasih tahu kamu kepilihan. Sudah pulang ya?
Cepat makan, barusan siap. Besok jangan lama pergi ke kantor catatan sipil. Tidak lupa kan? Tidak lupa, aku tadi lewat toko makanan penutup di lantai bawah. Ingin berikan sekali lagi untukmu. Cepat dicoba dulu produk baru mereka. Bu Tina, Kevin barusan pulang dengan sekotak makanan penutup. Makanan penutup dia menderita asma parah. Banyak yang tidak boleh dimakan. Apakah dia? Kevin baru saja pulang dengan sekotak makanan penutup. Dia menderita asma parah. Banyak yang tidak boleh dimakan. Apakah dia? Kevin, berikan aku obat. Mau ini? Ya. Kamu ambil sendiri. Dewa, putus denganmu. Aku sangat sedih. Untuk sementara waktu, lupa kamu alergi buah persik. Kenapa kamu perlu lakukan aku begini? Aku mengandung anakmu. Anak? Anak itu tidak berguna. Aset yang ditinggalkan orang tuamu sebelum meninggal. Setidaknya ada 100M. Cerai kamu hanya kasih aku 10M. Selalu bilangnya mencintaiku. Gak bisa dihubungi. Angkat teleponnya. Bu Tina, aku pergi ambil mobil. Jangan terjadi sesuatu. Bila jawab teleponnya. Sekretaris Ayu, tolong aku. Tolong kamu? Apa manfaatnya buatku? Kamu, Kevin, ternyata kamu. Aku sadar kamu gak hanya sedikit bodoh, tapi idiot. Kamu selain punya uang, punya apa lagi? Kalian telah melakukan pembunuhan berencana. Aku akan lapor polisi. Kamu cari ponsel ya? Di sini. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Kamu tetaplah di sini dan lihat baik-baik. Kevin, ayo kita pergi. Aku udah atur semuanya. Nanti pelayan dia yang akan dijadikan kambing hitam. Kamu terlalu jahat. Gak takut hukum karma? Aku gak percaya ada karma. Istriku, kenapa kamu pergi seperti ini? Hei, aku beritahu kalian, aku dengar pelayan mereka yang melakukan pembakaran ini. Gak tahu ada dendam apa. Aku dan istriku saling mencintai. Dan dia sedang hamil. Dia dan aku pergi begitu saja. Aku tidak akan melepaskan pelayan ini. Sebelumnya dia selalu minjam uang pada istriku. Istriku tidak minjamkan kali ini. Kemudian dia. Semua kesalahanmu dilemparkan pada pelayan. Bukannya kamu. Bukannya apa? Tidak seperti yang kamu inginkan, bukan? Istriku, baguslah kamu gak kenapa-kenapa. Setelah kebakaran, mereka pergi ke tempat kejadian mencarimu. Semuanya bilang gak ketemu. Jadi kupikir kamu sudah. Lepaskan Dila, kamu pelaku pembakaran. Pelaku pembakaran? Teman-teman semua, jangan tertipu oleh pelaku pembakaran ini. Bisa dibilang aktingnya sangat bagus. Ingin menggunakan opini publik untuk mendapatkan simpati. Ya, sementara dia sendiri yang mencelakai. Dia sampai hati melakukannya. Kenapa bisa begini ya? Sangat menjijikan. Coba. Expose dia. Kalian jangan dengar ngomong kosong dia. Apa kamu punya buktinya? Apa yang aku katakan itu kebenarannya? Ayo. Aku udah mengatur semua. Nanti pelayan dia akan dijadikan kambing hitam. Dan aku juga mengambil semua video di rumah. Semuanya di USB ini. Kalian semua dari awal bersekongkol ya? Benar, Ayu juga temanku. Nggak disangka kamu masuk ke dalam jebakan. Oh ya, barusan aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Hanya dengan pembunuhan berencana ini, cukup memasukkan kamu beberapa tahun ke dalam penjara. Tina, aku akan bertarung denganmu. Tamparan ini untuk pembalasan kamu menyiramku. Tina, kamu sahabat palsu. Kamu lajang selama bertahun-tahun, gak bisa ke orang lain bahagia. Tamparan ini mewakili Dela. Kamu ambil sendiri. Aku menyadari kamu tidak hanya sedikit bodoh, tapi idiot. Kamu selain punya uang, punya apa lagi? Dela, tolong aku. Di perut kamu ada anak kita. Selain menggunakan anak sebagai alasan, kamu masih bisa apa lagi? Sayangnya, anakmu sudah tidak ada. Apa maksudnya? Kamu buang anak itu? Kenapa kamu sebagai wanita kejam sekali? Siapa yang berani menikahimu di masa depan? Ada yang salah dengan alat tes kehamilan Dela. Dokter hanya bilang dia gastroenteritis. Bahkan Tuhan memberkati kami. Dela, ayo kita pergi.